Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara mengelola aktivitas pada kelas yang kita kelola di laman syamok.unm.ac.id. Pertama-tama kita login dengan menggunakan akun kita. Kemudian selanjutnya kita diarahkan pada tampilan akun kita ini. Kemudian kita pilih mata kuliah yang akan kita kelola aktivitasnya, mulai dari menambahkan presensi, menambahkan materi, menambahkan forum diskusi, kemudian menambahkan kuis, serta memberikan penugasan untuk mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah strategi dan media pembelajaran ekonomi. Saya ingin membuat satu topik untuk latihan atau simulasi pada bagian ini. Bagaimana cara kita mengisi bagian ini? Maka pertama-tama kita hidupkan dulu mode editingnya pada bagian ini. Kita klik. Setelah kita on-kan, maka sekarang kita pilih topik 5 bagian ini. Di sini ada menu edit. Kita pilih menu edit, kemudian pilih edit topik. Setelah itu kita bisa menuliskan. Di sini kita buat saja nama atau judulnya ini kita buat saja simulasi. Simulasi mengelola aktivitas mata kuliah. Kemudian ini bisa diisi, silakan isi kalau ada ringkasan. Digunakan, kita isi ya, digunakan sebagai bahan tutorial Syam. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka di sini sudah berubah menjadi simulasi mengelola aktivitas mata kuliah. Sekarang kita akan menambahkan presensi. Nah, ini kita akan menambahkan presensi. Di sini ada banyak aktivitas yang bisa kita gunakan untuk mengelola kelas yang kita bawakan. Yang pertama kita gunakan presensi. Jadi saya setiap memulai kelas, saya selalu menempatkan presensi pada bagian awal. Sini kita bisa buat presensi. Kemudian kasih deskripsi, silahkan diisi. Misalnya ya. Kemudian ditampilkan dengan mencentang kotak ini. Yang lain kita tidak usah rubah ya, saya tidak melakukan perubahan pada bagian ini. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, maka kita kembali ke bagian simulasi ini. Jadi apa yang kita buat tadi itu ibaratnya sama kalau baru kita membuat rumahnya. Sekarang rumah itu baru mau diisi dengan perabot-perabot. Caranya bagaimana? Kita klik bagian ini. Jadi tadi baru kita membuat rumah untuk presensi, dan ini baru kita mau setting untuk presensi pada pertemuan kita.
Ini pertemuan kita katakanlah tanggal 21 ya, 21, dan kita setting statusnya. Ini kita ganti dulu hadir, kemudian lambat, kemudian izin, kemudian hadir. Kita update. Setelah kita mengupdate, maka selanjutnya kita menambahkan sesi. Kita inginnya presensi ini untuk pertemuan, misalnya untuk pertemuan tanggal 25 misalnya. Kita cari tanggal 25, kemudian kita atur misalnya pukul 7:10 sampai berakhir pukul 9:40. Kemudian di sini kita buat pertemuan 6. Kemudian di sini ada pilihan, di mana siswa itu bisa mengisi sendiri kehadirannya. Kita centang. Ini tidak usah dicentang karena kita belum punya akses untuk ini. Kita tambahkan. Nah, setelah kita menambahkan, maka nanti ketika muncul di akun mahasiswa, dia langsung bisa mengisi secara mandiri presensi ini. Demikian untuk membuat presensi. Sekarang kita kembali pada kelas kita pada bagian ini. Ini presensi sudah ada. Sekarang kita akan tambahkan materi. Kita tambahkan materi dulu. Jadi setelah ada presensi, kita tambahkan materi. Anggaplah karena ini simulasi, kita tambahkan materi yang penting. Misalnya di sini bisa kita buat nama materinya, bisa juga kita buat tulis materi saja atau bahan ajar. Bisa juga kita buat langsung apa tema bahan ajar tersebut. Di sini kita bisa tambahkan, silahkan dipelajari bahan ajar berikut ini. Kemudian kita centang kotak ini supaya ditampilkan. Nah, untuk simulasi ini kita ambil contoh saja salah satu materi yang ada pada mata kuliah ini. Misalnya kita pakai ini, hakikat, fungsi, dan manfaat media. Kita pilih, kemudian kita upload. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya kita save. Nah, untuk materi ini, untuk materi yang kita baru saja tambahkan, itu sudah bisa di-download oleh mahasiswa. Nah, bisa juga pada materi ini kita bisa menambahkan pendukung, misalnya video. Ya, kita mau tambahkan video pada materi ini sebagai pendukung, maka kita bisa edit settingan. Ya, kita edit setting. Kemudian kita cari video, misalnya videonya di YouTube. Misalnya videonya di YouTube yang terkait tadi dengan materi yang kita buat, fungsi dan hakikat. Ya, misalnya di sini hakikat penggunaan media pembelajaran. Mungkin saja ada video. Ini ada hakikat media pembelajaran.
itu bisa kita ambil ya, bisa kita ambil salah satu video yang mungkin relevan dengan materi kita. Coba kita ambil yang ini saja. Misalnya video ini akan kita tambahkan pada bagian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil linknya. Kemudian pengembang. Setelah kita ambil linknya, kita tambahkan di bagian ini. Silakan dipelajari bahan ajar berikut ini serta simak video pendukung berikut ini. Nah, di sini bisa kita paste, kemudian kita simpan. Nah, tampilan yang kemudian akan muncul itu setelah kita tambahkan link video tadi akan seperti ini. Nah, ini jadi selain ada bahan ajar yang mereka bisa download, mereka juga bisa menonton langsung video yang relevan dengan bahan ajar ini. Demikian untuk menambahkan bahan ajar. Selanjutnya, bagaimana cara membuat penugasan, memberikan tugas di mana mahasiswa kita bisa mengirim tugas tersebut dalam bentuk file. Berikut langkah-langkahnya. Kita pilih tadi assignment, ya, penugasan. Kemudian di sini kita bisa buat tugas pertemuan simulasi misalnya. Ini silahkan. Di sini bisa kita memberikan deskripsi atau keterangan dari tugas itu. Misalnya silahkan pelajari materi dan video yang dibagikan sebagai bahan mengerjakan tugas ini. Misalnya ya, kita tampilkan. Kemudian tugas tersebut kita sudah buat dalam bentuk file ya, di mana di dalamnya ada petunjuk. Misalnya saya ambil saja ini tugas 2. Ini contoh saja. Tugas 2 ini kita contoh saja. Kemudian di sini ada pengaturan kapan tugas itu akan kita bagikan. Misalnya tanggal 25, mulai pukul sesuai dengan jamnya tadi, pukul 7:10. Kemudian berakhir juga pada hari itu tanggal 25. Kemudian pukul tetap bulannya, kemudian pukul 9:40 sesuai dengan jadwal pertemuan mata kuliah tersebut. Kemudian selanjutnya mereka mengirim, apakah mereka menulis langsung di Syam Oke ini, di laman yang telah disiapkan ini, ataukah mereka mengirim dalam bentuk file. Mereka mengerjakan dulu di file yang lain, kemudian file itu disubmit masuk ke sini. Saya seringnya memilih bagian ini, mengirim file, kemudian maksimal yang bisa dikirim itu 10 MB. Seterusnya kemudian kita save. Nah, sekarang kita bisa cek kembali untuk penugasan itu sudah ada di sini, dan termasuk isi dari penugasan ini sudah ada. Demikian untuk mengelola aktivitas penugasan pada kelas kita. Adapun untuk forum diskusi, folder bahan ajar, dan pembuatan kuis, silahkan ikuti tutorial berikutnya sebagai lanjutan dari tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.